Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan halo Pak Wawan. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina Saputri dari kelas 12L. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu aksi nyata yang ada di course sosiologi. Nah, tugas aksi nyata diperintahkan untuk membuat video overlay yang menceritakan fase-fase yang sudah dijalani sebelumnya. Nah, fase ini terdiri dari kata merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, keterkaitan antar materi, dan yang saya kerjakan yaitu aksi nyata. Diawali dengan mulai dari diri, diperintahkan untuk membuat kartu peran di kertas HVS sesuai dengan perannya masing-masing. Sebelumnya Pak Wawan sudah membagikan kelompok. Nah, saya kebagian kelompok 1 yang beranggotakan Rina, Alia, Luvita, Stanley, Adit, Fazri Fairuz, dan yang terakhir Wilgan Jagat. Nah, kami langsung memilih peran masing-masing dan saya sendiri memilih sebagai pedagang. Dan saya langsung membuat kartu peran saya di kertas HVS. Nah, setelah selesai, kartu peran saya sudah jadi. Nah, lalu kertas tersebut dibawa pulang untuk ditempel ke kardus agar lebih kokoh. Nah, setelah selesai, kartu peran saya foto dan saya upload di course sosiologi. Nah, course sosiologi saya pun selesai. Selanjutnya, eksplorasi konsep diperintahkan untuk membuat video yang berisikan masukan atau pendapat untuk kartu peran dari teman. Nah, teman saya yaitu Luvita Azahra. Nah, saya memberikan masukan atau pendapat ke kartu perannya yang sebagai pembeli, yaitu membandingkan harga dan kualitas. Yang kedua, memeriksa produk setelah membeli. Yang ketiga, menyimpan struk pembelian. Nah, Luvita memberikan masukan juga kepada kartu peran pedagang saya, yaitu mengevaluasi penjualan, menjaga kualitas produk, dan juga menerima masukan dari pembeli. Setelah kami tag video di teras kelas 12L, kami pun berdua masuk dan langsung mengupload ke drive masing-masing. Dan link drive tersebut kami kirim ke course eksplorasi konsep. Nah, selanjutnya ada course ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini diperintahkan untuk menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaannya, ada apa masukan atau pendapat yang kamu terima, apa masukan atau pendapat yang kamu berikan, apa tanggapan kamu terhadap masukan atau pendapat tersebut, apa perasaan kamu menerima pendapat tersebut, dan bagaimana kamu merealisasikan ke depannya. Menurut saya, masukan dan pendapat dari Luvita itu sangat membantu saya untuk merefleksi dan mengevaluasi ke depannya sebelum saya mengoperasikan toko saya. Nah, setelah saya menjawab semua pertanyaan itu, saya langsung submit dan langsung kirim. Nah, setelah itu ada fase ruang kolaborasi. Di fase ruang kolaborasi ini diperintahkan untuk membuat toko all shop bersama anggota kelompok saya. Nah, awalnya saya ingin membuat di all shop Tokopedia. Namun di Tokopedia itu kami awalnya sudah mendaftar di HP Aditya. Namun harus HP Aditya iPhone. Nah, Tokopedia itu harus menggunakan HP Android. Lalu setelah kami mendaftar, pendaftarannya lumayan susah, berlibet. Nah, kami pun pindah ke TikTok. Nah, ternyata di TikTok ini harus menunggu persetujuan yang lama, sedangkan kami membutuhkan sekarang untuk menyelesaikannya lebih cepat. Nah, saya pun sebagai pedagang berpikir untuk berjualan di Shopee saja. Nah, saya pun langsung buka Shopee di HP saya sendiri dan langsung mendaftar. Ternyata pendaftarannya harus menggunakan KTP yang berusia 18 tahun ke atas. Saya pun bingung. Saya meminta KTP Fazri Fairuz, yaitu anggota kelompok saya, untuk digunakan. Ternyata bisa. Nah, setelah melewati semua pendaftaran tersebut, toko pun sudah jadi yang bernama One Store.
Nah, setelah itu saya langsung mengirimkan link tersebut ke dalam grup kelompok 1 untuk mereka kirim ke course ruang kolaborasi agar cepat selesai. Saya pun mengirim link tersebut ke course sosiologi saya, yaitu ruang kolaborasi, dan selesai. Selanjutnya ada fase demonstrasi kontekstual. Diperintahkan untuk mempraktekkan jual beli online. Mulai dari pembeli men-check out, jasa keuangan membayar, afiliat mempromosikan, penonton menonton dan mengomentari, pedagang mengemas barang, kurir mengantar paket ke jasa pengiriman dan mengantar ke rumah pembeli, dan juga yang terakhir pembeli mereview barang. Nah, saat itu kami menentukan dan berdiskusi di mana dan kapan untuk membuat video tersebut. Nah, kami pun memutuskan membuat video tersebut di hari Selasa di malam hari karena teman-teman pada nggak bisa di siang hari. Nah, kami pun saat malam itu kami langsung bergegas ke rumahnya Luvita. Nah, saat itu kami hanya tag beberapa video karena saat itu Wilgan tidak datang, jadi affiliate tidak dapat mempromosikan barang karena penonton tidak ada, dan JNT juga udah tutup, jadi Stanley nggak bisa tag video. Jadi saat itu video yang ke-tag hanya saat pembeli check out, jasa keuangan membayar, pedagang mengemas barang, pedagang memberikan barang ke kurir. Nah, keesokan harinya di hari Rabu kami melanjutkan tag video, yaitu kurir mengantar barang ke jasa pengiriman, afiliat mempromosikan barang lewat live, penonton mengomentari. Juga saat itu Wirgan juga tidak datang, jadi saya dan Luvita yang menggantikan sebagai penonton. Nah, setelah tag video selesai, kami langsung mengirimkan video tersebut ke dalam grup untuk diedit. Saya kira video tersebut harus diedit untuk dikirimkan ke LMS dan hanya satu draft saja. Ternyata tidak. Pak Wawan kasih tahu di hari Kamis bahwa tidak boleh di satu draft yang sama dan video harus terpisah. Kami pun panik karena kami sudah terlanjur mengirimkan satu draft itu dan videonya sudah disambung-sambung. Jadi Pak Wawan memberikan kesempatan lagi untuk mengedit dan membuat draft masing-masing sesuai dengan peran masing-masing. Kami pun langsung memperbaiki dan langsung mengirim yang baru. Nah, di course demonstrasi kontekstual itu terdapat juga 2 pertanyaan. Nah, hambatan, solusi apa yang kita hadapi saat mengerjakan ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Nah, setelah saya menjawab semuanya, saya langsung mengirimkannya, submit jawabannya, dan course demonstrasi kontekstual sudah selesai. Nah, selanjutnya di course elaborasi pemahaman, diperintahkan untuk menjawab 7 pertanyaan yang berkaitan dengan fase demonstrasi kontekstual. Pertanyaannya itu terdapat hambatan apa, solusi apa yang kamu terima, apa persiapannya, bagaimana prosesnya, sesuai dengan yang saya hadapi. Nah, menurut saya, hambatan yang saya hadapi saat mengerjakan semua ini yaitu saat membuat akun, saat mengerjakan video, dan saat men-tag video. Nah, solusinya kami tetap membuat video tersebut dengan lancar dan didampingi dan bekerja sama. Nah, selanjutnya setelah course sosiologi elaborasi pemahaman selesai, saya pun langsung submit semua jawaban dan elaborasi pemahaman saya selesai. Selanjutnya keterkaitan antar materi. Nah, keterkaitan antar materi ini diperintahkan untuk membuat narasi minimal 2 halaman tentang fase mulai dari diri sampai elaborasi pemahaman. Nah, aturannya itu fontnya harus 12, Times New Roman, margin 322, dan spasi 1,5. Nah, saya saat itu mengerjakan di hari Jumat.
Nah, selain itu diperintahkan juga untuk membuat video pendapat dari narasi yang sudah dibuat oleh teman sekelompok. Nah, di kelompok 1 saya dan teman-teman memilih narasi Lufita Azahra karena dia pulang kampung, jadi harus narasi dia yang dipakai, kata Pak Wawan. Nah, narasi Lufita Azahra dikomentari oleh salah satu guru, yaitu Pak Nasa. Karena kami meminta Pak Nasa di hari Jumat untuk memberikan pendapat tentang narasi yang sudah dibuat Lufita tentang pemberdayaan komunitas dagang digital. Nah, kata Pak Nasa, program ini sangat berguna karena dapat melatih siswa untuk mencari pundi-pundi uang dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi mendapatkan unsur positif dari teknologi digital ini. Setelah tag video selesai, kami pun langsung mengirimkan videonya ke dalam grup untuk diupload di YouTube masing-masing. Nah, saat hari Jumat itu juga saya membuat narasi dari awal, mulai dari diri sampai elaborasi pemahaman. Nah, setelah semua selesai, saya pun langsung mengirimkan link YouTube dan file PDF narasi punya saya sendiri ke dalam course keterkaitan antar materi. Nah, selanjutnya fase aksi nyata ini diperintahkan untuk membuat video overlay yang saya buat sekarang ini. Di hari Senin saya membuat videonya. Nah, menurut saya program pemberdayaan komunitas dagang digital ini sangat membuat siswa lebih kreatif dan melatih diri siswa untuk tidak menggunakan teknologi digital hanya untuk men-scroll, main game, tetapi juga bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.